Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Halo atuh guys. Latif di sini akan membantu para spoiler dalam membereskan film-film yang ada di dunia. Saking banyaknya film, mereka sepertinya kewalahan. Latif juga berterima kasih kepada IQ7 dan Saka Hayang yang telah menginspirasi, dan tentunya masih banyak pengulas film yang tidak bisa Latif sebutkan satu persatu. Langsung saja kita bahas mengenai filmnya. Film ini berjudul Ted tahun 2012 yang disutradarai oleh Seth MacFarlane, sebuah film komedi fantasi. Film ini diawali dengan adegan anak-anak yang sedang bermain di hari Natal. Aduh anjing, pagi-pagi udah barbar. Tapi ada seorang anak yang tidak bersemangat. Ia adalah John Bennett, yang mana dia adalah pemeran utama dalam film ini. Diceritakan si John kesulitan mendapatkan teman. Ia selalu diusir ketika ingin bermain bersama anak-anak yang lain. Karena kejadian tersebut, si John berjanji kalau mendapatkan teman sejati, dia tidak akan melepaskannya. Setiap Natal, anak-anak selalu menantikan hadiah atau kakadoan. Begitu pula dengan si John yang sangat antusias dengan hadiahnya. Hadiah tersebut berupa boneka teddy bear yang diberi nama Usuk, atau kita sebut saja si Ted. John pun selalu bermain, menonton, hingga tidur pun dengan si Ted. Tapi di suatu malam, si John berharap agar si Ted benar-benar bisa bicara dengannya. Kebetulan bintang jatuh lewat. Parunten. Di pagi hari ketika si John bangun, si Ted sudah menghilang. Si John pun mencari ke setiap sudut kamarnya. Alangkah terkejutnya si John setelah melihat kolong risbang. Ai, apakah ini akan menjadi film horor seperti Chucky atau Annabelle? Tentu tidak, Mamang. Si John yang tadinya ketakutan, ia menjadi senang karena si Ted menjelaskan bahwa dia hidup karena harapan si John tadi malam. Si John pun memberitahu orang tuanya. Merry Christmas, everybody! Yaps, orang tuanya pun begitu ketakutan. Tapi setelah si John menjelaskan, orang tuanya pun menganggap bahwa itu adalah sebuah keajaiban di hari Natal. Berita si Ted yang bisa berinteraksi layaknya manusia tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hingga si Ted diundang pada acara dangdutan Indosiar yang nyanyinya 3 menit komentarnya 1 tahun. Dikisahkan mereka berdua mempunyai ketakutan pada suara petir yang menggelegar. Dan mereka pun berjanji untuk menjadi sahabat Noah seumur hidup. Singkat cerita, mereka berdua menjalani kehidupan hingga menjadi pria dewasa. Mereka pun seringkali melakukan kegilaan dan menertawakannya. Kini si John dewasa sudah mempunyai pacar, dan mereka bertemu dari aplikasi Tantan. Ia bernama Lori. Lanjut pada adegan di mana si John terlambat bekerja karena menikmati hidup dengan bersantai-santai. Dan si Ted yang ngeplay akibat ngebong. Boneka anjing emang. Boneka beruang kelakuan kayak anjing. Si Ted pun mengantarkan si John ke tempat kerjanya dengan menggunakan mobil yang sudah dimodif di tempat dadang modif. Di ruang kerja, si John mengobrol dengan teman-temannya dan mendiskusikan tentang hubungannya dengan Lori. Di sana ada si Eis yang mengompori bahwa si Lori pasti ingin dilamar karena hubungannya dengan si John sudah 4 tahun. Sesampainya di rumah, si John meminta saran kepada si Ted untuk melamar Lori. Tapi si Ted malah iseng dan memberikan pendapat bahwa keuangan si John sedang tidak stabil akibat banyaknya cicilan aku laku. Malam pun tiba, di mana John dan Lori tidur bersama. Ketika John dan Lori sedang asik melakukan peregangan, terdengar petir menyambar. Dar. Si John pun menyudahi peregangan, dan seketika si Ted masuk ke kamar John. Keesokan harinya terlihat Lori yang selalu digoda oleh bos di kantornya. Bosnya memaksa agar Lori menikah dengannya, tapi Lori menolak karena ia sudah mempunyai pasangan. Anjir, muke-muke bos konak. Scene berganti pada John dan Lori yang sedang makan di rumah makan Padang sederhana. Mereka asik membahas masa-masa indah ketika mereka pertama kali bertemu. Setelah selesai, mereka pun pulang. Karena HP si John jatuh di kursi mobil, Lori terlebih dahulu masuk ke apartemen. Dan apa yang terjadi? Si Ted nyimeng bersama 4 wanita penghibur dengan keadaan rumah yang aut-autan dan seorang wanita yang midil di lantai. Anjir, mungkin dia kebabayan. Akibat kejadian itu, si Ted harus pindah rumah dan memiliki penghasilan sendiri.
si Ted pun melamar kerja. Dan kerennya, dia diterima di swalayan menjadi seorang kasir. Di hari yang sama setelah si John selesai bekerja, Ted diajak ke taman untuk ngudut bareng. Bagaikan selebritis, si Ted diajak foto oleh cewek-cewek yang ada di taman. Karena kekonakan si Ted, dia selfie sambil... Mantap. John dan si Ted pun duduk di kursi taman. Ketika si John sedang mesek garpit, ada dua orang yang menghampiri mereka. Ternyata si Mamang beranak. Si Mamang dan anaknya maksud saya. Usut punya usut, si Mamang adalah fans berat si Ted sejak kecil. Karena dia melihat Ted di acara televisi waktu itu. Dan gobsnya, si Mamang ingin membeli si Ted untuk menjadikan mainan anaknya. Sontak, John dan si Ted rewas mendengarnya. Si Ted menjelaskan bahwa dia bukan benda. Terus apa anjing kalau bukan benda? Si John pun menolak tawaran si Mamang karena si Ted sangat istimewa bagi si John. Tapi si bocil geblek ngeyel ini malah berkata, "Oh dading mengoleh, rasanya anjing banget." Akhirnya si Mamang memberikan alamat jika si John nantinya berubah pikiran. Si John menyimpan alamat itu di dompetnya. Si Mamang dan si bocil pun meninggalkan mereka. Singkat cerita, John dan Ted yang sedang mengemasi barang ke kosan barunya si Ted. Si John merasa khawatir karena selama ini si Ted tidak pernah hidup sendirian. Scene berganti pada si Ted yang sedang bekerja di swalayan. Ia menggoda salah satu karyawati baru di sana. Kita sebut saja dia si Ai. Tapi si Ai memberikan respon yang baik dan menertawakan kelakuan si Ted. Karena terlalu konak, si Ted melancarkan pertemuan antara dengan Mimi di gudang penyimpanan barang. Alhasil, si bos pun marah karena dua kasir ditutup saat lagi sayang-sayangnya. Lagi banyak pembeli. Si Ted pun dipanggil ke ruangan si bos. Dikira akan dipecat, si Ted malah dipromosikan untuk naik jabatan. Bos anjing memang. Si Ted yang hendak pulang dikuntit oleh si Mamang yang bertemu di taman kala itu. Untungnya si Ai keburu datang dan memberitahu bahwa mereka akan dinner bareng si John dan Lori. Mereka berdua pun meninggalkan si Mamang begitu saja. Tapi makan malamnya tidak berjalan dengan lancar akibat perdebatan antara Lori dan si Ai. Ya, tahulah kalau wanita bertengkar karena hal sepele seperti skincare, muka kurang glowing, kutek yang beli di HW. Singkat cerita, John dan Lori yang menghadiri pesta sunatan si bos konak. Tapi di tengah pesta, si John malah pergi ke kosan si Ted. Karena si Ted juga sedang berpesta. Terlebih, si Ted mengundang sosok pahlawan di film Flash Gordon, kesukaan mereka. Setelah melakukan kegilaan di pesta si Ted, akhirnya Lori mengetahui bahwa si John kabur dari pesta si bos konak. Pada akhirnya, si Lori datang ke pesta tersebut dan memutuskan si John karena tingkahnya yang kekanak-kanakan dan terlalu mementingkan si Ted. John pun tak melakukan banyak pembelaan. Malah, si John marah kepada Ted dan tak ingin bertemu dengannya lagi. Hari demi hari mereka lalui. Si John yang akhirnya ngekos sendirian dan Lori yang menikmati kesakitannya. Di hari yang lain, si bos konak mengajak Lori untuk menonton konser Norah Jones. Dengan sedikit paksaan, Lori pun menerima ajakan si bos. Adegan berpindah pada Ted yang menghampiri kosan John untuk berdamai. Karena si John masih sakit hati, ia malah mencela si Ted. Ted yang tak terima melayangkan pukulan dan melompat di muka si John. Mereka berdua berkelahi dengan sengit, sampai barang-barang di kosan si John berantakan. Perkelahian berhenti akibat TV yang menghantam anuan si John. Pada akhirnya, mereka berdua pun berdamai dan menyatakan saling menyayangi. Si Ted yang mengetahui bahwa Lori pergi ke konser Norah Jones, ia memiliki suatu rencana dan mengajak si John untuk ke sana. Ternyata si Ted mengenal baik Norah Jones, bahkan ia pernah melakukan dengan si Norah. Anjir. Si John pun melancarkan rencananya dengan bernyanyi di panggung Norah Jones dan mempersembahkan lagunya untuk sang pujaan hati. Di depan orang tuamu kau melukan dirimu. Sepertinya penonton kurang menyukai lagu-lagu TikTok. Si John pun diusir karena memukul penonton yang berniat menghentikan nyanyiannya. Keesokan harinya, si Ted datang ke apartemen Lori
untuk menjelaskan bahwa semua ini kesalahannya. Ted pun meminta Lori untuk menemui John di warung Mang Ujang. Ia berjanji akan menghilang saat Lori kembali. Setelah beberapa saat Lori pergi, ternyata si Mamang dan si bocil sudah menyambut di balik pintu apartemen. Si Ted pun dibungkus, seperti tahu bulat, digoreng dadakan, 500-an, hanet-hanet, halo. Pindah kepada Lori yang menemui John di warung Mang Ujang, si John malah meminta Lori untuk berteman baik dengannya. Dia tak ingin Lori sakit hati untuk kesekian kalinya. Kembali kepada si Ted, ternyata dia dibawa ke rumah si Mamang. Di sana terdapat foto-foto si Ted di dinding. Pens berat emang. Si Ted pun disuruh main dengan si bocil di kamarnya. Karena si bocil barbar, si Ted pun dijewer hingga putus telinganya. Ted yang pintar merayu si bocil untuk bermain petak umpet. Kesempatan ini dimanfaatkan Ted untuk kabur. Ketika si Ted akan meraih gagang pintu, terlihat si Mamang sedang menari-nari layaknya Jennie Blackpink di ruang tamu. Si Ted pun mengurungkan niatnya dan mencari jalan lain. Dia menemukan sebuah pintu yang ternyata adalah gudang barang. Ia pun menemukan stapler dan memasang kembali kupingnya. Lalu ia masuk ke sebuah ruangan dan menemukan telepon rumah. Tanpa berlama-lama, ia menelepon si John. Tapi si John menutup teleponnya karena nomornya tidak dikenal. Si Ted menelepon kembali, si John menutupnya. Si Ted menelepon kembali, si John menutupnya. Dan begitu seterusnya hingga film selesai. Kembali ke film, akhirnya si John mengangkat teleponnya karena Lori yang menyuruh. Si Ted menjelaskan bahwa ia diculik si Mamang dan anaknya. Belum sempat memberitahu di mana ia berada, si Mamang mencabut kabel telepon dari belakang. Lori yang tadinya masih ingin mengobrol di dalam mobil, berubah pikiran untuk langsung mencari Ted. Tapi John tidak mengetahui tempatnya. John pun ingat, ia menyimpan alamat si Mamang di dompetnya. Lori pun langsung tancap gas ugal-ugalan seperti Letty di film Fast and Furious. Di sisi lain, si Mamang dan anaknya lagi-lagi membungkus si Ted seperti tahu bulat digoreng. Ted dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke suatu tempat. Tapi John dan Lori yang melihatnya langsung mengejar mobil si Mamang. Adegan kejar-kejaran pun terjadi selama 14 jam. Akhirnya si Mamang menabrak mobil yang sedang parkir dan mobilnya mengpar ke trotoar. Karena si Ted menikam si Mamang dengan keresek tahu bulat digoreng. Si Ted kabur melalui jendela. Naas, perutnya sedikit sobek karena pecahan kaca yang ia lewati. Ia pun kabur dikejar oleh si Mamang dan anaknya. Tidak luput John dan Lori yang ikut mengejar mereka. Tapi si bocil barbar memblokade John dan Lori. Pukulan si John mendarat di muka si bocil hingga... Pada akhirnya kejar-kejaran pun berakhir di tower Telkomsel. Si Mamang yang terus memetot di atas tower hingga si Ted terbagi dua karena perutnya yang sudah sobek. Ted pun jatuh ke dasar tanah dengan isi perut yang mancaura. John dan Lori langsung menghampiri si Ted. Mereka berdua memungut setiap isi perut Ted yang berhamburan. Si John yang khawatir meyakinkan si Ted harus tetap hidup. Pada akhirnya Ted tewas dan ia kembali menjadi boneka seperti pada umumnya. Si John yang tidak terima langsung membawa Ted ke apartemen Lori untuk mengoperasinya. Lori pun menyatukan kembali tubuh Ted dengan menjahitnya. Naas, Ted tak terselamatkan. Ia pun ditutup dengan kain seperti mayat. Dengan sedih, John pun tidur di kamar Lori. Tapi Lori yang seakan menyesal, akhirnya berharap ada bintang jatuh. Dan ia ingin kehidupannya kembali seperti semula. Karena ini di film, bintang pun jatuh. Dan Lori memejamkan matanya agar keinginannya terwujud. Keesokan harinya, si John terbangun dan mengecek keadaan si Ted yang masih terbaring. John pun merasa terpukul. Seketika, Ted mengedipkan matanya dan ia pun hidup kembali. John senang tiada tara dan mereka berpelukan. John dan Ted pun mengetahui bahwa Lori lah yang berharap Ted hidup kembali. Film pun ditutup dengan adegan John dan Lori yang menikah, serta hubungan Ted yang berlanjut dengan si Ai, si bos konak yang mati akibat depresi,
Dan si Mamang yang ditangkap polisi akibat tuduhan menculik boneka, tapi tuduhannya dibatalkan. Semua orang sadar betapa bodohnya kasus itu. Film pun tamat. Ya seperti biasa, jadi untuk kesimpulan kalian simpulkan saja sendiri. Karena setiap sudut pandang orang itu berbeda-beda. Maka dari itu, tuliskan kesimpulan dari film ini di kolom komentar, biar komentar saya haneten. Dan saya juga tidak akan meminta kalian untuk mensubscribe, tapi saya akan mengemis kepada kalian, tolong subscribe channel saya. Mungkin segitu dulu video kali ini, nantikan video-video selanjutnya. Saya Latif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu.